Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Saya berasal dari PGSD 4C. Baik, di sini saya akan menganalisis 3 bab dari mata pembelajaran multimedia pembelajaran. Yang pertama ada bab 1, yaitu media pembelajaran. Di sini ada pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Nah, di sini juga ada menurut salah satu ahli, yaitu Umar Hamalik. Media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaksi yang akan berjalan lancar dan tercapai hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Dan sedangkan pada dasarnya media pembelajaran ini merupakan klarifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Alat peraga juga merupakan alat bantu bagi para pengajar. Nah, karena terbatasnya media yang digunakan dalam kelas merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Di sini juga ada dan yang kedua di sini ada fungsi media dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu untuk meyakinkan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini juga ada 3 kelebihan dalam kemampuan media. Yang pertama itu ada kemampuan fiksatif, yang kedua ada kemampuan manipulatif, dan yang ketiga ada kemampuan distributif. Dan di sini juga yang kedua ada manfaat dan fungsi media. Di sini ada manfaat media, salah satunya adalah pembelajaran akan lebih menarik, sehingga menarik perhatian siswa yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Sedangkan fungsi media salah satunya adalah menarik perhatian siswa agar minat belajar siswa menjadi lebih tinggi. Di sini juga yang ketiga ada jenis dan klasifikasi media. Di sini ada berdasarkan pengalaman, media itu digolongkan menjadi 3, yaitu pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman dari kata-kata. Dan yang keempat, ada peranan media pembelajaran. Media pembelajaran difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena informasinya yang terdapat dalam media harus melibatkan siswa, baik dalam benak maupun dalam mental. Nah, di sini kita akan membahas bab 2. Setelah ini kita akan membahas bab 2 yang berjudul Konsep Dasar Multimedia Pembelajaran. Yang pertama ada A, pengertian multimedia. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media. Penggunaan media yang bisa digunakan untuk menyajikan informasi. Penggunaan multimedia ini di dalam proses pembelajaran ini dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan daya tarik dalam proses belajarnya, sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Dan yang B, ada prinsip multimedia. Pembelajar multimedia adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara terpadu. Di sini ada prinsip-prinsip multimedia. Apa saja sih prinsip-prinsip multimedia? Yang pertama ada prinsip contiguity, dan yang kedua prinsip kesebandingan, dan yang ketiga prinsip penekanan. Yang keempat ada prinsip keseimbangan, yang kelima ada prinsip irama, dan yang keenam ada prinsip keselarasan, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Di sini juga ada C, komponen multimedia. Komponen multimedia apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada berbasis kertas. Contohnya seperti buku, majalah, brosur, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada berbasis cahaya, seperti slide,
sounds, dan transparasi. Dan yang ketiga ada berbasis suara, yaitu seperti contohnya CD, radio, atau tape recorder ya. Dan yang keempat ada berbasis gambar, gambar yang bergerak seperti televisi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berbasis digital, contohnya seperti komputer. Dan di sini ada bab 3 yang berjudul cara pengembangan multimedia. Apa saja sih caranya? Nah, kita bahas dulu. Yang pertama ada A, proses pembelajaran berbantu multimedia. Nah, menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, lebih termotivasi dalam belajar. Dan di sini ada yang pertama ada multimedia pra-authoring, perakitan elemen media. Nah, pada tahap yang pertama yaitu acekroy media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang diperlukan. Dan yang kedua ada multimedia authoring atau makromedia director. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi diimpor dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software Macromedia Director. Di elemen-elemen multimedia itu lalu akan digabungkan bersama menjadi satu aplikasi dan akhirnya akan diintegrasikan ke dalam satu bentuk. Nah, yang ketiga ada multimedia pasca authoring, yaitu kemasan untuk pengiriman. Aplikasi multimedia dengan berbagai elemen media digital yang tergabung pasti akan memiliki ukuran besar. Oleh karena itu, tidak dapat ditampung oleh floppy disk, tetapi dengan menggunakan CD. Pengemasan tidak hanya melibatkan penyimpanan aplikasi ke sebuah media penyimpanan optik, tetapi juga kemasan fisik aplikasi. Dan yang B ada tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan suatu proses software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Jadi, pengembangan software multimedia dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu yang pertama ada fase analisis, dan yang kedua adalah fase desain, yang ketiga ada fase pengembangan, yang keempat ada fase implementasi, dan yang kelima ada fase penilaian. Dan yang C ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ada banyak model yang sering dipakai oleh para pengembang MPI. Nah, di dalam bab ini disajikan model pengembangan yang dipakai dalam buku. Beberapa model tersebut disajikan. Yang pertama ada model APET, dan yang kedua ada model ADI, dan yang ketiga ada model Alesi-Trolip, dan yang keempat ada model Lee. Dan yang keempat ada model Borg, dan yang terakhir ada model Evers atau Baron. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.